Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2, kelas 10 IPA 9, ini membuat video geografi. Sebelum itu JJ dulu nggak sih? Gas! Atmosfer dan karakteristiknya. Atmosfer merupakan lapisan pelindung bumi. Atmosfer terdiri atas berbagai gas penyusun, antara lain nitrogen sekitar 78%, oksigen sekitar 20,95%, argon sekitar 0,93%, karbon dioksida sekitar 0,03%, dan neon sekitar 0,0018%. Pertama, lapisan atmosfer. Bagian-bagian lapisan atmosfer adalah A. Troposfer, B. Stratosfer, C. Mesosfer, D. Termosfer, E. Eksosfer. Yang kedua, sifat atmosfer. Atmosfer tidak dapat dilihat dan diraba. Atmosfer merupakan selimut pelindung bumi. Atmosfer memiliki sifat-sifat fisik sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat dilihat, tidak berwarna, dan tidak berbau. Atmosfer hanya dapat dirasakan dalam bentuk angin. Yang kedua, memiliki massa sehingga menghasilkan tekanan. Ketiga, bersifat transparan dalam beberapa bentuk radiasi. Keempat, bersifat elastis dan dinamis. Manfaat atmosfer. Kehidupan di bumi sangat membutuhkan atmosfer. Tanpa atmosfer, suhu udara di permukaan bumi tidak stabil. Adapun manfaat atmosfer sebagai berikut. Yang pertama, melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Yang kedua, melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda angkasa. Yang ketiga, memantulkan gelombang radio untuk alat-alat komunikasi di permukaan bumi. Keempat, mengatur suhu udara di permukaan bumi. Yang kelima, mendistribusikan air ke berbagai wilayah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cuaca dan iklim. Perhatikan kondisi di luar ruangan tempat Anda belajar. Bagaimana cuaca hari ini? Cerah, mendung, atau hujan? Dengan mengetahui cuaca, Anda dapat merencanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Sementara itu, tindakan merencanakan aktivitas jangka panjang perlu memperhatikan kondisi iklim. Cuaca dan iklim memiliki unsur-unsur sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan serta pentingnya cuaca dan iklim dibahas pada materi berikut. Yang pertama, unsur cuaca dan iklim. Kondisi cuaca tidak tetap, tetapi sering berubah dalam waktu singkat. Sebab contoh, saat pagi cuaca tampak cerah, akan tetapi pada siang hari tiba-tiba cuaca berubah menjadi mendung, kemudian turun hujan. Cuaca harian ditentukan berdasarkan pengukuran unsur-unsur cuaca setiap hari. Hasil pengukuran unsur-unsur cuaca hari ini digunakan untuk memperkirakan cuaca hari berikutnya. Apa saja unsur-unsur cuaca dan iklim? A. Suhu udara. Pernahkah Anda merasa kedinginan atau kepanasan? Tanpa disadari, Anda setiap hari merasakan suhu udara. Panas dan dingin merupakan ukuran relatif suhu udara. Suhu udara di permukaan bumi tersebar secara vertikal dan horizontal. Yang pertama, secara vertikal. Makin tinggi suatu tempat, suhu udara makin turun. Kondisi ini dikenal dengan lapse rate dan terjadi pada troposfer. Akan tetapi, kondisi ini tidak terjadi pada lapisan stratosfer dan termosfer. Yang kedua, secara horizontal. Suhu udara terpanas terdapat di sekitar ekuator dan makin dingin saat mendekati kutub. Tekanan udara. Apa yang Anda rasakan saat mengangkat benda? Ya, benda memiliki massa atau berat sama seperti benda. Udara juga memiliki massa. Massa udara berkaitan dengan tekanan udara. Tekanan udara merupakan gaya yang menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas. Adanya perbedaan tekanan udara
antara dua tempat menyebabkan massa udara bergerak yang disebut angin. Angin bergerak dari daerah yang memiliki tekanan udara tinggi ke daerah yang memiliki tekanan udara rendah. C. Curah hujan. Apa perbedaan antara curah hujan dan hujan? Hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah dalam waktu tertentu. Hujan merupakan jatuhnya air baik dalam bentuk cair maupun padat atau kristal es dari atmosfer di permukaan bumi. Hujan menjadi sumber air tawar utama bagi kehidupan. Berdasarkan proses terjadinya hujan, dibedakan menjadi 3, yaitu hujan orografis, hujan frontal, dan hujan zenital. D. Angin. Udara tidak statis tetapi dinamis. Sebagai bukti, Anda dapat merasakan embusan angin. Angin adalah udara yang bergerak. Bagaimana terjadinya angin? Udara memiliki tekanan yang berbeda antara dua tempat. Angin berhembus atau bergerak dari daerah bertekanan udara tinggi ke daerah bertekanan udara rendah. Pergerakan udara dapat berlangsung secara vertikal dan horizontal. Pergerakan secara vertikal disebut arus udara, sementara itu pergerakan udara secara horizontal disebut angin. 2. Klasifikasi iklim. Iklim di berbagai wilayah dipengaruhi unsur-unsur cuaca. Atas dasar itulah para pakar penyusun klasifikasi iklim. Pembagian iklim di bumi didasarkan pada pendekatan genetik dan empiris. Secara genetik, pembagian iklim didasarkan pada posisi matahari dan kondisi fisik. Secara empiris, pembagian iklim didasarkan pada pengukuran unsur cuaca dan iklim. 3. Pengaruh iklim di Indonesia terhadap kegiatan penduduk. Indonesia beriklim tropis. Jika Anda amati lebih detail, berbagai wilayah di Indonesia memiliki iklim tropis yang berbeda. Menurut Koppen, iklim tropis di Indonesia dibedakan menjadi iklim hutan, hujan, tropis, monsun tropis, dan sabana. Ketiga tipe iklim tersebut mempengaruhi kegiatan penduduk. Seperti apa pengaruhnya? Simak uraian berikut. A. Kegiatan penduduk di wilayah beriklim hutan hujan tropis. Wilayah beriklim hutan hujan tropis sangat sesuai untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Suhu udara panas dan curah hujan tinggi sepanjang tahun sangat mendukung kegiatan tersebut. Selain itu, keberadaan hutan hujan tropis menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah wisata. Wilayah beriklim hutan hujan tropis di Indonesia meliputi Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan penduduk di wilayah beriklim monsun tropis. Wilayah beriklim monsun tropis sesuai dengan kegiatan perkebunan. Wilayah ini juga sesuai untuk kegiatan pertanian, terutama saat musim hujan. Saat kemarau, wilayah beriklim monsun tropis dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian palawija di wilayah ini. Masih terdapat hutan cukup lebat. Wilayah beriklim monsun tropis di Indonesia antara lain Jawa Tengah dan Jawa Barat. C. Kegiatan penduduk di wilayah beriklim sabana. Wilayah beriklim sabana sesuai untuk kegiatan peternakan. Wilayah ini menyediakan rumput sebagai sumber pakan ternak. Jenis hewan yang disesuaikan dibudidayakan di wilayah ini antara lain kuda dan domba. Musim hujan yang pendek menjadikan wilayah ini tidak cocok untuk kegiatan pertanian. Wilayah beriklim sabana di Indonesia antara lain NTT, NTB, dan Madura. Unsur cuaca seperti suhu mempengaruhi iklim suatu wilayah. Perbedaan suhu udara menyebabkan perbedaan iklim terhadap wilayah kondisi. Inilah yang mempengaruhi aktivitas manusia. Sebagai contoh, dataran tinggi yang sejuk sesuai untuk kegiatan perkebunan, sedangkan dataran rendah yang panas sesuai untuk kegiatan pertanian, tanam pangan sebagai generasi penerus. Faktor penyebab perubahan iklim global. Yang pertama ada transportasi. Kedua, pembangkit listrik dan industri. 3, sampah. Keempat, penerbangan dan kerusakan hutan. Kelima, pertanian dan peternakan. Gejala perubahan iklim global. Menurut para ahli meteorologi, saat ini telah terjadi perubahan iklim secara global. Apa fenomena yang menunjukkan perubahan tersebut? Perubahan iklim global ditunjukkan oleh fenomena El Nino dan La Nina.